Saya akan mencoba untuk melihat bagaimana kajian perilaku ini dapat bermanfaat bagi perancangan arsitektur ya, dan khususnya saya akan melihat bagaimana kemudian kita melihat relevansi dari kajian perilaku dan arsitektur ini dalam konteks masa kini dan masa depan. Saya beranggapan ini jadi penting karena kajian perilaku dalam arsitektur ini sendiri umurnya sudah cukup lama. Jadi sudah sekian puluh tahun lah banyak dilakukan di berbagai negara mencoba untuk melihat kaitan antara perilaku dan arsitektur. Sehingga saya pikir dengan perubahan yang pesat pada saat ini, kemudian dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kita pada masa ini, dan juga kemungkinan-kemungkinan perubahan di masa depan, menjadi penting bagi kita untuk membahas tentang bagaimana kemudian kajian perilaku ini menjadi relevan. Saya akan membahas dua hal. Jadi yang pertama adalah saya akan membahas dulu beberapa aspek yang saya kira penting ya terkait dengan bagaimana kita melakukan kajian perilaku dan arsitektur. Kemudian nanti yang kedua saya akan membahas juga beberapa tantangan kajian perilaku ini dalam konteks masa kini dan masa depan. Nah, yang pertama, manakala kita bicara tentang kajian perilaku dan arsitektur, hubungan antara perilaku dan arsitektur, ini pastinya kita akan bicara tentang bagaimana perilaku manusia itu berkaitan dengan arsitektur. Nah, untuk dapat menentukan apa sebetulnya yang akan kita kaji. Jadi seberapa kemudian kajian kita itu kemudian bisa bermanfaat lebih jauh untuk perancangan arsitektur dan perkembangan arsitektur pada umumnya. Saya kira penting untuk mengetahui dulu bagaimana sebetulnya sifat hubungan yang ada di antara perilaku manusia dan arsitektur. Nah, memang dalam mempelajari tentang perilaku manusia di dalam arsitektur, mau tidak mau kita akan merujuk pada berbagai disiplin ilmu yang terkait khususnya psikologi. Karena memang di dalam disiplin ilmu psikologi lah perilaku manusia ini dibahas. Namun kita tentu lebih fokus kepada bagaimana perilaku tersebut berkaitan dengan setting lingkungannya dan khususnya di sini adalah arsitektur. Nah, di dalam membahas tentang hubungan antara perilaku dan lingkungan, kalau kita merujuk pada framework teori dari psikologi lingkungan ya, itu setidaknya ada 3 hubungan yang terjadi. Yang pertama adalah yang sifatnya environmental determinism, yang kedua adalah possibilism, dan yang ketiga adalah probabilism. Nah, saya pikir memahami tentang nature dari hubungan ini menjadi penting karena ini akan menentukan bagaimana kita meriset dan apa yang kita riset dan bagaimana merisetnya. Yang pertama adalah determinism. Di sini kita melihat bahwa lingkungan itu memiliki peran dalam mempengaruhi perilaku manusia. Jadi dalam hal ini kalau kita berbasis pada pemahaman deterministik ya atau environmental determinism, maka kita meyakini bahwa manusia cenderung bersifat pasif. Jadi manusia cenderung bersifat menerima apa yang terjadi pada lingkungan dan kemudian aspek-aspek atau kualitas dari lingkungan tersebut akan mempengaruhi bagaimana dia berperilaku atau bersikap atau bertindak. Nah, penelitian yang didasari oleh environmental determinism ini umumnya memiliki variabel yang sangat jelas, yaitu variabel lingkungan sebagai variabel yang kemudian menentukan variabel perilaku. Kira-kira seperti itu, dan ini cukup banyak dilakukan. Mungkin saya bisa berikan beberapa contoh ya. Jadi ini adalah beberapa contoh-contoh kajian hubungan antara perilaku dan lingkungan yang diterbitkan di 2 jurnal yang menurut saya ini 2 jurnal yang cukup utama ya kalau kita ingin menjadi expert dalam bidang hubungan perilaku dan lingkungan ini. Yang pertama adalah dari Journal of Environmental Psychology dan yang kedua adalah Environment and Behavior. Kita bisa melihat di sini beberapa judul-judul penelitian yang memang didasari oleh pemikiran deterministik. Jadi di situ biasanya ada kata-kata impact, ada kata-kata efek, atau ada kata-kata influence. Jadi misalnya the influence of window on cognitive performance and affect. Bagaimana kehadiran jendela itu mempengaruhi performance kognitif dari penggunanya. Kemudian, what role does lighting have on consumer perception of atmosphere, emotion, and behavior? Jadi di sini lighting sebagai aspek lingkungan itu dianggap punya peran dalam mempengaruhi bagaimana manusia atau konsumer mempersepsikan kondisi di situ dan tingkah lakunya. Kemudian, effect of sound environment on mass performance. Apakah kondisi lingkungan suara tertentu itu akan memberikan dampak terhadap bagaimana siswa
performance-nya dalam akademik, khususnya dalam subjek matematik. Kemudian ada lagi penelitian lain dengan judul Impact of Space and Color and the Physical Environment on Preschool Cooperative Behavior. Apakah kalau lingkungannya ada space dan color tertentu, maka behavior perilaku kooperatifnya mendapat pengaruh. Atau Impact of Hospital Unit Design for Patient-Centered Care on Nurses Behavior, seberapa perilaku nurse ini bisa dipengaruhi oleh desain dari sebuah hospital unit, atau mungkin lebih dalam setting yang lain, misalnya dalam setting exhibition seperti museum atau pameran, bagaimana sebetulnya impact dari elemen-elemen spasialnya di situ berkaitan dengan bagaimana attention dari visitor. Nah, ini adalah contoh-contoh penelitian yang memang memiliki variabel yang jelas, jadi apa yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi. Dalam hal ini yang mempengaruhi adalah lingkungan dan yang dipengaruhi adalah perilakunya. Nah, namun kemudian rasanya tidak mungkin kita hanya melihat hubungan antara perilaku dan lingkungan itu satu arah seperti itu. Sehingga lahirlah pemikiran tentang environmental possibilism. Di sini justru manusianya yang aktif menentukan apa yang dia ingin lakukan terhadap lingkungannya. Dan yang terakhir, yang banyak kemudian dipakai untuk kajian-kajian berikutnya adalah yang bersifat probabilism. Jadi di sini antara lingkungan dan manusia sifatnya timbal balik, ya. Namun ada probability, jadi ada kemungkinan bahwa kondisi lingkungan tertentu itu akan mempengaruhi bagaimana manusia berperilaku. Mungkin saya bisa berikan contoh sederhana, misalnya secara deterministik kita meyakini bahwa kondisi lighting tertentu itu bisa membuat siswa lebih semangat belajar misalnya. Kan ini kan deterministik ya, artinya lighting mempengaruhi perilaku belajar. Nah, namun dalam situasi tertentu bisa saja meskipun lightingnya sudah diset sedemikian rupa, tapi tetap tidak ada impact terhadap performance dari siswa. Karena barangkali ada kondisi-kondisi yang lain, atau barangkali ada intention dari siswa yang lain yang kemudian tidak mendukung terjadinya performance yang diharapkan. Jadi probabilism ini lebih lebih luas dalam melihat bahwa ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa jadi lingkungan mempengaruhi manusia, tetapi belum selalu seperti itu. Nah, di sini kemudian memang jadi penting untuk melihat kemungkinan-kemungkinan mengkaji hubungan antara perilaku dan manusia ini tidak hanya sekedar melalui riset eksperimental dengan variabel yang spesifik seperti pada environmental determinism. Ini beberapa contoh saja ya, misalnya ini salah satu dari riset saya ya, saya pernah melakukan satu kajian tentang bagaimana penghuni suatu permukiman berpenghasilan rendah ya, penghuni dari ekonomi rendah dengan keterbatasan ruang yang tersedia, apa yang mereka lakukan terhadap lingkungannya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa suatu gang yang sudah terdefine dengan satu kondisi spasial tertentu, itu kemudian yang bulat-bulat adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Artinya pengguna di sini punya semacam kebebasan untuk melihat possibility dari lingkungan itu bisa dipakai untuk kegiatan apa tanpa harus terpaku pada satu ketentuan tertentu. Atau barangkali ada penelitian lain, saya pernah melakukan penelitian ini terhadap ruang rumah sakit ya, jadi saya mencoba untuk menjaring bagaimana sih sebetulnya seorang pengguna itu mempersepsikan ruang di rumah sakit seperti apa yang dianggap baik atau yang dianggap berkualitas baik. Lalu dari situ, dari temuan yang mengenai apa yang mereka pilih, jadi waktu itu risetnya adalah kami menyajikan serangkaian gambar untuk kemudian dipilih mana yang dianggap menyenangkan gitu, yang baik buat mereka. Lalu kemudian kita analisis lebih lanjut dari image-image tersebut sebetulnya apa saja yang mereka lihat. Possibility apa saja yang mereka lihat, yang mereka anggap sebagai kualitas yang dapat menjadikan pengalamannya di rumah sakit tersebut menjadi lebih baik. Jadi di sini memang kita bisa melihat manakala kalau penelitian deterministik itu cenderung bersifat kuantitatif untuk membuktikan adanya suatu hubungan, maka penelitian yang bersifat possibilism atau probabilism ini seringkali membutuhkan satu pendekatan yang lebih kualitatif atau lebih meluas, meskipun kita tentu bisa mengcombine keduanya.
Nah, kemudian kajian arsitektur dan perilaku ini juga bisa mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Jadi di sini mungkin saya coba tampilkan ada 3 dimensi ya yang pasti ada di dalam suatu lingkungan kajian arsitektur dan perilaku. Yang pertama pasti ada usernya, pasti ada orangnya. Jadi kita harus menetapkan dalam suatu kajian siapa yang menjadi manusia yang akan kita teliti, apakah itu individu atau grup ataupun satu organisasi yang lebih luas. Kemudian pasti ada settingnya, setting fisiknya. Nah, setting ini bisa berupa ruang, bisa berupa bangunan yang lebih luas, atau kelompok bangunan, atau bahkan ruang publik yang lebih luas. Nah, kemudian setelah itu dalam penelitian ini pasti kita harus menetapkan behavior apa yang ingin kita teliti. Apakah kita ingin meneliti persepsi, apakah kita ingin meneliti kognisi, bagaimana manusia memaknai apa yang dia cerap, atau barangkali kita ingin meneliti proxemic ya, konsep-konsep seperti personal space, territoriality, crowding dan sebagainya. Apakah kita meneliti interaksi antar manusia atau kita meneliti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia. Nah, sehingga dalam menetapkan suatu kajian dalam melakukan suatu penelitian yang mengkaitkan perilaku manusia dengan arsitektur, kita harus dapat menetapkan setidaknya ketiga aspek tersebut menjadi bagian dari penelitian kita dan apa yang ingin kita buktikan atau apa yang ingin kita temukan. Nah, kemudian tentu kita juga perlu melihat bahwa riset yang kita lakukan dalam hubungan antara arsitektur dan perilaku ini pasti bermanfaat bagi praktek yang lebih luas. Jadi mungkin di sini saya ambil diagram dari Zeisel ya yang mencoba memberikan gambaran bahwa yang di tengah ini adalah perkembangan pengetahuan, artinya kita melakukan riset, kemudian kita melakukan kajian dan sebagainya, memberikan kontribusi pada programming arsitektur, yang kemudian bila programming itu diterapkan di dalam desain, lalu diwujudkan dalam konstruksi, lalu digunakan oleh manusia, maka siklus itu akan menerus karena kemudian kita bisa meneliti lebih lanjut. Apa pengetahuan baru apa yang diperoleh dari praktek arsitektur yang sudah diwujudkan itu yang barangkali memperkaya pengetahuan kita tentang hubungan antara perilaku dan arsitektur. Nah, selanjutnya saya akan coba bahas lebih lanjut ya tentang lalu dengan adanya perkembangan yang ada saat ini, apa saja sebetulnya tantangan yang kita hadapi sehingga kita perlu merumuskan atau menggagas riset-riset yang lebih relevan dengan konteks arsitektur kita di masa kini dan masa depan. Nah, setidaknya ada 3 yang akan saya sampaikan pada siang hari ini ya, meskipun mungkin tantangan lain juga banyak ya. Yang pertama adalah perubahan akibat pandemi COVID. Jadi seberapa sebetulnya dengan adanya perubahan akibat pandemi COVID yang lalu ini bisa menentukan arah penelitian kita, perubahan dari penelitian kita. Lalu kemudian tantangan yang terkait dengan Sustainable Development Goals ya yang menjadi satu tujuan yang harus menjadi perhatian bagi semuanya. Dan yang ketiga adalah seberapa sebetulnya kita bisa melakukan kajian terkait dengan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup yang ada pada saat ini. Nah, yang pertama akibat pandemi COVID. Tentu Bapak dan Ibu sudah merasakan sendiri ya bagaimana kemudian cara hidup kita berubah, cara kita memaknai ruang itu menjadi berubah akibat COVID. Dan itu semua merupakan satu potensi yang bisa kita gali melalui kajian-kajian untuk melihat bagaimana kemudian lingkungan berubah dan bagaimana kemudian perilaku berubah. Mungkin sebagai contoh di sini saya tampilkan beberapa berita-berita ya yang artikel-artikel yang waktu itu beredar pada masa COVID menunjukkan bagaimana kemudian ada perubahan tentang makna ruang. Jadi kalau kita selama ini berkegiatan di dalam, lalu kemudian ruang luar itu menjadi berperan penting. Nah, tentunya meskipun kemudian COVID sudah mereda, bukan berarti kemudian kita meninggalkan apa yang kita lakukan pada saat pandemi COVID. Jadi misalnya awareness kita terhadap ruang luar barangkali menjadi lebih tinggi sekarang dibandingkan dulu. Lalu kemudian apa yang menjadi prioritas dari suatu kebutuhan ruang itu barangkali juga berubah dan itu tentu merupakan sumber-sumber potensi untuk dikaji, untuk melihat bagaimana kemudian manusia berperilaku berubah. Misalnya saja barangkali dulu jarak personal itu sekian meter gitu ya. Nah, tapi dengan adanya pandemi COVID kita menjadi mungkin cara kita definisi kita tentang terlalu dekat, terlalu luas, apakah ini sudah crowded atau belum itu menjadi berubah gitu karena kita sempat ada masa di mana kemudian hanya ada beberapa orang di sekitar kita saja kita sudah merasa itu crowded gitu karena kita merasa itu tidak aman terkait dengan kesehatan. Nah, perubahan-perubahan ini rasanya cukup penting gitu ya untuk digali.
Kemudian, nah ini salah satu contoh penelitian yang kami lakukan di kelompok riset kami di UI ya. Jadi waktu itu tahun 2020 jadi punya waktu lebih banyak untuk meneliti karena di rumah saja gitu ya. Terus kita coba untuk melihat bagaimana sih sebetulnya penggunaan ruang di dalam ruang domestik itu berubah. Waktu itu secara spesifik kita melihat bagaimana sekian rumah tangga menangani perubahan makanannya. Jadi kan kita biasa belanja ya dari luar, lalu mungkin dulu Bapak dan Ibu ada yang dicuci dulu, disanitizing dulu, atau dibiarkan dulu, ditransit dulu sampai kemudian digunakan dan sebagainya. Nah, ini waktu itu kami lakukan ya, jadi melihat bagaimana satu studi kualitatif dengan 15 household, 15 rumah tangga yang kemudian diterbitkan di jurnal Housing and Society tahun 2020. Penulis utamanya Ibu Rini Suryantini, mungkin bisa di-search kalau Bapak dan Ibu tertarik. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kemudian kita bisa merespon adanya satu perubahan kondisi yang kemudian menjadi sesuatu yang dapat kita kaji. Ini termasuk detail dari riset tersebut ya, bagaimana kemudian makanan yang berbeda diolah secara berbeda, kemudian bagaimana kemudian di kanan itu gambaran tentang bagaimana penghuni rumah mengatur kembali ruang yang dia miliki untuk kepentingan higienitas dan sebagainya. Nah, dalam skala publik juga tentu terjadi banyak perubahan. Barangkali pada waktu itu, karena kita tidak kemana-mana, maka ada istilah micromobility. Jadi kita tidak lagi berpikir tentang namanya urban mobility itu berpindah jauh dari satu ujung Jakarta ke ujung lain gitu. Tapi barangkali perpindahan dalam skala neighborhood ini menjadi penting. Nah, rasanya ini tentu jadi penting ya, karena kemudian kita bisa melihat bagaimana sih kemudian perilaku manusia di dalam ruang urban itu berubah. Bagaimana kita memaknai ruang urban yang barangkali tadinya kita anggap ruang urban itu menjadi baik kalau dia sangat ramai dan sebagainya. Barangkali sekarang ada dimensi yang lain, dimensi tentang kedekatan dari rumah yang kemudian menjadi utama dibandingkan yang lain, misalnya seperti itu, atau hal-hal yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah tantangan untuk memberikan kontribusi pada Sustainable Development Goal. Ya, jadi tadi yang pertama terkait perubahan akibat COVID. Nanti tentu Bapak dan Ibu bisa merefleksikan kembali gitu ya hal-hal apa yang berubah selama COVID yang kemudian bisa kita jadikan kajian lebih lanjut. Nah, yang kedua ini ada terkait SDG. Jadi setiap negara saat ini memiliki tantangan untuk bisa memberikan kontribusi pada SDG. Nah, tentunya sebagai peneliti dalam bidang hubungan antara perilaku dan arsitektur, kita perlu bisa menempatkan prioritas juga kajian-kajian apa yang kemudian relevan dalam upaya mendukung SDG ini. Jadi kita tidak hanya sekedar melihat apa yang kita ingin teliti begitu ya, tapi kita juga perlu melihat seberapa sebetulnya penelitian itu relevan dengan SDG. Contohnya di sini mungkin Bapak dan Ibu sudah cukup familiar ya dengan sekian belas SDG, ada 17 ya Sustainable Development Goal yang ditetapkan secara global. Misalnya barangkali kita perlu memfokuskan pada penelitian-penelitian yang menyorot kualitas yang mendukung peningkatan atau mungkin berkaitan dengan salah satu SDG terkait equality begitu ya, itu barangkali masalah inklusivitas atau kesetaraan itu mestinya menjadi utama. Nah, kita perlu mencoba untuk melihat bagaimana kemudian apa yang kita kaji itu sangat bisa menjadi salah satu upaya untuk mendukung SDG. Kemudian hal lain barangkali juga kita perlu mulai melihat bagaimana perilaku yang terkait dengan isu lingkungan. Jadi isu lingkungan ini tidak bisa dilepaskan dari perilaku karena ujung-ujungnya apapun itu tindakan yang perlu dilakukan untuk mengkonservasi lingkungan itu ujung-ujungnya adalah tergantung pada manusianya. Jadi artinya pengkajian tentang perilaku-perilaku yang misalnya berkaitan dengan energi, berkaitan dengan sikap terhadap konservasi alam dan sebagainya, itu menjadi agenda riset yang saya kira penting untuk dikembangkan dalam area ini. Kemudian, nah ini contoh saja ya, barangkali salah satunya adalah mungkin kita bisa lebih banyak mengkaji perilaku dan arsitektur
khusus untuk pengguna berkebutuhan khusus. Jadi kalau selama ini barangkali subjek dari penelitian kita adalah mereka-mereka yang boleh dikatakan normal begitu ya, barangkali sudah waktunya kita sekarang memperluas kajian hubungan antara perilaku dan arsitektur ini untuk pengguna-pengguna yang lain. Ini yang di kanan adalah image pada waktu saya meminta mahasiswa. Jadi yang ada di gambar ini adalah mahasiswa-mahasiswa saya. Mereka diminta untuk mencoba untuk berperilaku, merasakan sendiri menjadi pengguna berkebutuhan khusus. Atau misalnya dalam arsitektur, dalam kajian perilaku dan arsitektur seringkali kita ada bahasan tentang persepsi visual, begitu ya. Bagaimana kita membaca lingkungan, melihat, memaknai lingkungan lewat visual. Nah, barangkali image yang kanan ini bisa memberikan kita awareness bahwa ada pengguna-pengguna yang memiliki cara pencerapan visual lingkungan yang berbeda. Jadi kalau yang di atas adalah barangkali kita, ini salah satu bagian dari kampus saya ya. Kalau barangkali yang atas itu adalah bagaimana saya melihatnya, tapi barangkali teman-teman yang low vision atau yang punya kekurangan dalam penglihatan mungkin melihatnya seperti di bawah. Nah, pasti kan cara dia memproses informasi, cara dia memaknai ruang dan kemudian bermanuver dalam ruang itu pasti menjadi berbeda, dan ini saya pikir juga perlu menjadi bahan kajian. Lalu kami juga pernah melakukan satu riset ya tentang bagaimana sih sebenarnya kualitas ruang yang mendukung perbaikan kondisi disabilitas. Dalam hal ini waktu itu kami dapat kesempatan untuk meneliti tentang rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam terapi untuk anak autis. Nah, seberapa kemudian kita bisa mendesain lingkungan itu untuk bisa mensupport itu. Artinya memang tentu diperlukan observasi terlebih dahulu tentang bagaimana anak autis itu berkegiatan dalam terapi sensory integration, kemudian elemen-elemen apa yang bisa mendukung, lalu bagaimana kita bisa mengatur susunan elemen agar dicapai rangkaian yang mendukung kondisi tersebut dan sebagainya. Dan tentu masih banyak potensi-potensi yang lain. Atau barangkali kita juga perlu, masih terkait dengan SDG ya, kita perlu melihat lebih lanjut pada kajian-kajian yang sifatnya mendukung peningkatan kualitas pasien untuk kelompok ekonomi bawah. Jadi meneliti pada kondisi lingkungan yang memang kurang beruntung, jadi dengan kantung-kantung kemiskinan atau mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan ekonomi, mengalami kekurangan dalam pemenuhan basic service ataupun perumahan, itu rasanya menjadi penting. Karena kemudian setiap tindakan intervensi yang kita coba lakukan untuk perbaikan kualitas lingkungan, tanpa adanya pemahaman yang baik mengenai perilaku serta persepsi dari penggunanya, itu kemungkinan tidak akan berhasil. Jadi saya melihat di sini kajian hubungan perilaku dan arsitektur ini pasti bisa mendukung dalam hal ini juga. Atau barangkali kita berpikir lingkungan seperti apa sih yang kondusif bagi pendidikan. Pendidikan sendiri sudah mengalami sangat banyak perkembangan. Merdeka belajar, cara belajar yang berbeda, cara belajar yang tidak lagi selalu di ruang kelas. Nah, kalau kemudian kita masih saja terus meneliti hal-hal yang sama gitu ya, dengan arti pemikiran kita hanya berpikir bahwa belajar hanya di ruang kelas gitu. Nah, artinya penelitian kita tidak sejalan dengan apa yang terjadi dalam perkembangan di dunia pendidikan. Jadi barangkali pemikiran-pemikiran tentang lingkungan yang selain dari ruang kelas yang harus bisa kita kaji, seperti apa lingkungan tersebut dapat meningkatkan performa belajar dari siswa, itu menjadi satu hal yang penting. Nah, kemudian tantangan yang ketiga, ya ini adalah bagaimana kita mengkaji perilaku yang berkaitan dengan konteks perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi. Nah, ini juga tentu kita alami sendiri ya selama COVID, ini berkaitan dengan apa yang kita alami selama COVID, di mana everything goes online gitu. Termasuk kita yang tadinya barangkali IPLBI kalau bikin workshop pasti tatap muka, sekarang ada yang tatap muka, tapi ada juga yang lewat daring. Nah, ini kan tentu perilakunya akan berubah gitu. Bagaimana ruang yang tadinya fisikal kemudian menjadi virtual, artinya perilaku yang tadinya ada di ruang fisikal menjadi perilaku di ruang virtual, itu juga pastinya berubah. Nah, jadi kita perlu melihat bagaimana kita berpikir tentang ruang retail. Kalau kemudian retail itu merupakan sisi online, ya di kebanyakan dipakai secara online, bagaimana dengan retail fisiknya? Apakah ada perubahan? Apakah kemudian ada perubahan cara manusia dalam, ya orang kan pasti tetap pergi ke mall gitu ya, tapi apakah tetap sama? Misalnya barangkali dulu orang datang ke mall melihat-lihat dan sebagainya sampai membeli, tapi mungkin sekarang mall itu hanya untuk melihat-lihat gitu, karena kemudian udah nanti belinya nanti aja deh di online, mungkin di situ hanya untuk melihat secara fisik
bendanya seperti apa sih begitu misalnya ya. Nah, ini kan perubahan-perubahan perilaku yang saya pikir kita sebagai pengkaji dalam disiplin ilmu ini perlu untuk memperhatikan. Nah, ini juga salah satu gambaran. Ini kebetulan saya ambil dari salah satu tugas studio saya. Jadi waktu itu kebetulan studio tahun kedua kami pada masa COVID, kami sekaligus melihat gimana sih kira-kira berpikir tentang kehidupan 50 tahun kemudian gitu. Nah, kemudian ini salah satu kelas yang dibuat oleh salah satu mahasiswa saya, di mana dia kemudian melihat bahwa ruang hidupnya itu adalah yang di tengah. Jadi ruangnya sempit, hanya ada benda-benda yang sangat terbatas, tapi kemudian dengan adanya interface di mana dia bisa bermanuver secara virtual, dia punya perluasan ruang yang lain. Jadi ruang yang di luar ini adalah perluasan ruangnya. Jadi yang tadinya kotak-kotak ini mungkin hanya sebagian, di luar itu dia bisa membayangkan adanya ruang yang lebih luas. Begitu juga kalau di sini cuma ada makanan, barang-barang dalam jumlah yang terbatas, tapi dengan manuver ini dia bisa bermanuver lebih luas. Nah, artinya di sini kan ada kita jadi ambigu ya, perilaku mana sih sebetulnya yang kita kaji? Apakah perilaku di dalam ruang ini atau perilaku yang diimajinasikan hadir di luar ruang tersebut. Nah, ini saya pikir jadi satu tantangan ya, karena kita tidak hanya mengkaji perilaku yang betul-betul terjadi langsung di ruang fisik gitu, tapi kita juga mengkaji bagaimana perilaku itu menjadi relevan pada ruang-ruang yang mungkin saya sebut sebagai extended space gitu ya, ruang yang sifatnya virtual yang merupakan ekspansi dari ruang fisik. Nah, ini salah satu contoh. Jadi kebetulan di sebuah artikel jurnal Interiority yang diterbitkan, saya agak lupa, nanti saya berikan linknya setelah ini ya. Ada satu artikel menarik dari salah satu kolega di saya lupa di luar negeri, di Arab kalau nggak salah. Dia mencoba untuk melihat, jadi pada waktu masa COVID itu, bagaimana sih mahasiswa sebagai pengguna ruang ya mengimajinasikan kondisi ruangnya masing-masing. Nah, saya pikir ini sebetulnya salah satu bentuk riset perilaku juga ya, karena kemudian kan salah satu cara kita meriset kan kita sering meminta subjek penelitian kita untuk menggambarkan gitu ya, apa sih yang dipahami atau bagaimana dia membayangkan sesuatu. Nah, kita bisa melihat dari sini apa sebetulnya yang digambarkan, dan yang digambarkan itu kan barangkali merefleksikan problem yang dihadapi atau merefleksikan upaya-upaya mereka untuk mengatasi problem yang dihadapi dengan satu cara yang sifatnya arsitektural begitu ya, atau kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata kondisi yang terbatas ini membuat si pengguna itu mengimajinasikan hal-hal yang lain. Dan ini saya pikir bisa diterapkan juga meskipun bukan hanya karena keterbatasan karena COVID gitu, tapi kita bisa menerapkan pendekatan semacam ini untuk bisa memperluas cara kita mengumpulkan data juga. Lalu ini satu riset lain, ini juga salah satu riset yang dilakukan oleh mahasiswa kami ya. Jadi ini sebenarnya dalam rangka studio ya, tapi saya ingin melihat bahwa yang dilakukan waktu itu adalah melihat bagaimana sih manusia bekerja pada saat ini. Jadi orang itu di Jakarta cara kerjanya seperti apa? Karena kita meyakini bahwa cara bekerja itu udah berubah gitu, tidak lagi semuanya bekerja dengan cara yang sama. Kemudian dia mencoba untuk memetakan, ternyata di sini ada ruang-ruang yang jadi penting gitu, karena kemudian ada bentuk-bentuk bekerja yang lain-lain. Nah, cara memahami bagaimana perilaku dalam setiap setting bekerja yang berbeda-beda, lalu kemudian kemungkinan hadirnya ruang-ruang lain yang menjadi setting bekerja, misalnya mungkin bekerja tidak hanya di kantor, tapi barangkali ruang duduk-duduk yang merupakan ruang relaksasi itu juga bagian dari bekerja, atau barangkali ruang luar juga merupakan ruang kerja, itu harus menjadi perhatian kita, karena barangkali disitulah perkembangan gaya hidup kita ke depan akan menuju gitu. Tidak lagi bekerja di kantor, bahkan barangkali tidak lagi bekerja di rumah, tapi kemudian dimanapun bisa bekerja, dulu WFO, terus WFH, sekarang WFA ya, work from anywhere. Nah, anywhere-nya ini kan menjadi setting yang perlu kita kaji juga gitu. Anywhere seperti apa yang memang memberikan posibilitas untuk setting perilaku tertentu.
Lalu barangkali ini gambaran yang terakhir ya tentang perilaku di ruang virtual. Jadi ini saya ambil dari salah satu virtual museum ya. Jadi memang banyak sekali museum-museum yang sudah mulai memberikan pengalaman virtual. Jadi orang tidak harus datang langsung ke tempatnya, dan ini tentu sangat menguntungkan kalau museumnya ada di luar negeri gitu ya. Kita tanpa harus pergi ke luar negeri kita bisa mengunjungi. Nah, dia menampilkan, ini saya ambil dari websitenya Van Gogh Museum yang ada secara virtual ya. Kemudian dia memberikan kesempatan untuk kita mengeksplor di sini. Kalau di webnya, kalau gambar orang ini diklik, maka kita bisa jalan-jalan untuk melihat apa yang ada di situ dan berperilaku sebagaimana halnya kita mengunjungi museum. Nah, ini saya kira satu perilaku dalam bentuk yang lain juga ya. Jadi kalau selama ini mungkin kita mengamati perilaku yang ada di ruang fisik ya. Nah, dengan adanya ruang-ruang virtual yang semakin lama semakin hadir, barangkali mengkaji perilaku di ruang virtual menjadi penting. Dan bagaimana caranya? Nah, itu yang menjadi tantangan kita semua. Mungkin kita semua sudah familiar dengan cara mengobservasi perilaku di ruang fisik. Kita langsung hadir di situ bersamaan atau mungkin kita merekam dan sebagainya. Tapi kalau di ruang virtual, bagaimana cara merekordnya? Apakah kita juga ikut hadir di ruang virtual tersebut? Atau yang kita amati adalah orang yang di ruang fisik yang berinterface dengan ruang virtual? Atau seperti apa? Nah, ini memang saya tidak akan menjawab pertanyaan itu ya, tapi saya pikir ini jadi satu peluang bagi riset-riset kita kalau memang kita ingin menjadikan riset kita relevan. Nah, dari uraian tersebut ya mungkin nanti bisa lebih banyak kalau ada yang ingin didiskusikan setelah ini. Saya mungkin bisa menyampaikan bahwa pada saat kita mencoba untuk merumuskan satu agenda riset perilaku dan arsitektur ini, menjadi penting yang pertama itu adalah untuk mempertimbangkan berbagai peluang dan tantangan yang ada. Jadi saya pikir sudah waktunya lah kita mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan riset ya atau riset question yang jangan yang itu terus gitu ya. Jadi harus sudah mulai berpikir tentang ada peluang apa yang kemudian bisa kita formulasikan menjadi riset question. Lalu ada tantangan apa yang kemudian membutuhkan kita untuk mengajukan riset question baru yang bisa merespon tantangan tersebut. Nah, kemudian yang kedua tentu kita sangat memerlukan agenda kajian yang relevan. Ya, jadi di sini adalah masalah relevansi riset kita, timeliness ya barangkali istilahnya kalau dalam riset, apa yang perlu kita riset pada saat ini gitu sehingga kita bisa melihat kebutuhan yang ada, perkembangan yang ada baik di masa kini maupun proyeksi pemikiran tentang kehidupan kita yang akan datang. Nah, tentu ini jadi PR ya buat kita semua sama-sama untuk mencoba untuk melihat bagaimana kita bisa memperluas kajian hubungan perilaku dan arsitektur ini menjadi lebih luas dan harapannya menjadi relevan dan pada ujungnya akan dapat lebih bermanfaat baik bagi praktek arsitektur yang berkualitas dan juga dalam mewujudkan lingkungan kehidupan manusia yang lebih baik. Ya. Mungkin demikian overview yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali nanti bisa kita lanjutkan kalau sekiranya ada tanya jawab. Terima kasih Bu Lia.